Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu jalanan kecil di pinggiran kota terlihat lengang. Lampu jalan sebagian padam, hanya tersisa beberapa titik cahaya redup yang membuat suasana semakin menyeramkan. Angin malam berhembus pelan, membuat dedaunan bergesekan seakan berbisik. Seorang siswi SMA bernama Rani mengendarai motornya pulang dari les tambahan. Masih mengenakan seragam putih abu-abu, rambutnya yang panjang terikat sederhana, wajahnya tampak lelah. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Biasanya ia dijemput ayahnya, tapi malam itu ayahnya sedang dinas keluar kota. Ia terpaksa pulang sendiri di pertigaan jalan yang gelap. Tanpa disadari, beberapa sosok pria bertubuh tegap dan berpenampilan kasar sudah mengintainya. Mereka adalah preman jalanan yang terkenal sering melakukan aksi begal di daerah itu. Salah satu dari mereka menyalakan rokok, lalu berbisik pada kawannya, "Target empuk, anak sekolahan. Pasti gampang kita sikat." Rani mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dari kaca spion motornya, ia melihat bayangan motor lain mengikuti dengan kecepatan yang sama. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia berusaha tetap tenang. "Kalau aku panik, aku bisa celaka," gumamnya dalam hati. 3 motor dengan masing-masing 2 orang pria mulai mendekat dari arah belakang. Mereka tertawa keras, suara knalpot bising memecah kesunyian malam. Salah satunya berteriak, "Hei, Dek! Malam-malam pulang sendirian? Sini berhenti, kita temenin." Rani menggenggam erat stang motornya. Meski wajahnya tampak pucat, sorot matanya berubah dingin. Tak seorang pun tahu bahwa gadis ini bukan siswi biasa. Ia diam-diam sudah berlatih seni bela diri sejak kecil, bahkan sering mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Namun bagi para preman itu, Rani hanya terlihat seperti gadis SMA biasa yang ketakutan. Mereka mempercepat laju motor, mencoba mengepungnya. Rani tahu, ia sudah tak bisa menghindar lagi. Dengan napas teratur, ia bersiap. Dalam hati ia berbisik, "Kalau mereka berani sentuh aku, mereka akan menyesal." "Apakah kamu mau saya lanjutkan ke bagian 2 sekarang biar ceritanya terus menegangkan?" Bagian 2. Preman mulai menyergap suasana jalan semakin mencekam. 3 motor yang ditunggangi para preman itu kini sudah mengapit Rani dari depan, belakang, dan samping. Mereka sengaja memperlambat laju kendaraan agar Rani tak bisa kabur. Salah satu dari mereka, pria bertato di lengan dengan wajah kasar, melompat turun dari motornya lalu menghadang di tengah jalan. "Hei, Dek! Turun sekarang. Motor lo cakep banget tuh, cocok buat gue pakai," katanya sambil tertawa sinis. Kawan-kawannya ikut bersorak, "Ayo cepet turun. Kalau enggak, jangan salahin kita kalau ada apa-apa." Rani menghentikan motornya. Tangannya gemetar seolah ketakutan, matanya menunduk, memainkan peran gadis lemah. Preman-preman itu semakin yakin kalau korban mereka mudah ditaklukkan. Pria bertato itu melangkah mendekat, meraih stang motor Rani. Namun tiba-tiba, gerakannya terhenti. Dalam sekejap, tangan Rani menepis kasar genggamannya, lalu sikunya menghantam perut pria itu begitu keras hingga ia terhuyung mundur sambil mengerang kesakitan. Preman-preman lain melongo kaget. Anjir! Cewek ini berani ngelawan?" Rani turun dari motor dengan tenang. Tatapannya tajam, wajahnya dingin. "Kalian salah pilih mangsa," katanya lirih, tapi penuh wibawa. Pria lain mencoba maju dengan pisau kecil di tangannya. "Gue nggak peduli lo cewek atau bukan. Motor ini tetap milik kita." Tanpa ragu, Rani bergerak cepat. Ia menangkap tangan pria itu, memelintirnya hingga pisau jatuh, lalu mendorong tubuhnya ke aspal.
Suara benturan keras membuat yang lain mundur setapak. Kini suasana berubah. Preman-preman yang tadinya percaya diri mulai dilanda keraguan. Mereka tidak menyangka gadis SMA yang mereka kira lemah ternyata punya kemampuan bertarung yang mematikan. Namun harga diri preman jalanan tak mudah dipatahkan. Salah satu dari mereka berteriak lantang, "Jangan takut, keroyok aja." Dia cuma satu orang. 3 orang sekaligus maju menyerang Rani. Rani menarik napas dalam-dalam, tubuhnya sedikit merendah, kedua tangannya terkepal. "HM, mari kita lihat siapa yang tumbang duluan," gumamnya. "Mau saya teruskan ke bagian 3 di mana Rani mulai melawan mereka satu persatu dengan gaya yang lebih brutal?" 3 preman maju bersamaan, wajah mereka dipenuhi amarah dan gengsi yang terluka. Mereka tak ingin malam itu jadi bahan tertawaan jika gagal membegal seorang gadis SMA, yang pertama melayangkan pukulan lurus ke arah wajah Rani. Dengan refleks cepat, Rani menunduk, lalu menyodorkan lututnya ke perut lawan. "Buk!" Preman itu langsung terlipat dua, terjatuh sambil memegangi perutnya. Preman kedua datang dari samping, mencoba menarik rambut Rani. Namun seketika tangan Rani mencengkeram pergelangannya, memutarnya hingga terdengar bunyi krek kecil. Pria itu menjerit kesakitan, lalu tubuhnya dihantam tendangan samping yang membuatnya terlempar ke tanah. Preman ketiga yang membawa rantai besi mencoba mengayunkan senjatanya. Rani mundur selangkah, membiarkan rantai itu menghantam udara kosong. Dalam hitungan detik, ia mendekat, menangkap ujung rantai, lalu menariknya kuat-kuat hingga si preman kehilangan keseimbangan. Dor! Tubuh preman itu dihantam pukulan keras kerahang hingga terdengar bunyi berdebu ketika ia terjatuh. Suasana jalanan malam itu semakin menegangkan. Preman-preman lain yang tadi hanya menonton kini mulai terlihat ragu. Mereka tidak pernah melihat seorang gadis bertarung secepat dan sekuat itu. Pria bertato yang sebelumnya dihantam di perut mencoba bangkit. Wajahnya merah padam, "Kurang ajar. Cewek sialan, berani banget lo ngelawan kami. Gue habisin lo malam ini." Ia meraih batang besi dari pinggir jalan, lalu berlari sambil berteriak garang. Namun Rani hanya berdiri tenang, matanya tajam menatap. "Kalau kau masih nekat, bersiaplah untuk tidur panjang," ucapnya dingin. Seketika pria itu mengayunkan batang besinya ke arah kepala Rani. Tapi dengan kecepatan kilat, Rani merunduk, lalu menghantamkan sikutnya tepat ke dada lawan. Pria bertato itu terlempar ke belakang. Napasnya terengah-engah seolah tulangnya retak. Kawan-kawannya yang lain mulai ciut nyali. Salah satu berbisik pada temannya, "Gila, ini anak sekolah atau tentara sih?" Namun gengsi mereka terlalu besar untuk mundur. Mereka mulai merencanakan serangan keroyokan berikutnya. Rani berdiri tegap, napasnya masih stabil. Dalam hatinya ia sadar, ini belum berakhir. "Baiklah, kalau mereka mau keroyok, aku juga nggak akan mundur," gumamnya sambil mengencangkan ikatan rambutnya. "Mau saya lanjutkan ke bagian 4, di mana mereka benar-benar mengeroyok Rani dengan cara lebih brutal dan membuat pertarungan makin sengit." Bagian 4. Dikeroyok tanpa ampun jalanan sepi itu kini jadi arena baku hantam. 6 preman yang masih tersisa mulai maju bersamaan, tak peduli kawan-kawan mereka sudah bergelimpangan di tanah. Mereka pikir jumlah lebih banyak pasti bisa mengalahkan Rani. Salah satu berteriak, "Jangan kasih napas. Keroyok sampai nggak bisa bangun lagi." Mereka serentak menyerbu. 2 orang langsung menendang dari arah depan, sementara yang lain mencoba mengapit dari kiri dan kanan. Rani melompat ke belakang, lalu dengan cepat menendang salah satu kaki penyerangnya. Bruk! Preman itu jatuh tersungkur ke aspal. Namun belum sempat ia berdiri, satu tinju besar melayang ke arah wajah Rani. Ia menangkis dengan lengan kirinya, lalu membalas dengan pukulan kanan yang mendarat telak di rahang lawan. Duar! Preman itu terjungkal beberapa langkah,
Darah menetes dari mulutnya, namun serangan tak berhenti. Satu orang berhasil meraih bahu Rani dari belakang, mencoba menguncinya. "Hah? Dapat juga loh," teriaknya, tapi Rani hanya tersenyum tipis. Dalam sekejap, ia menjatuhkan tubuhnya ke depan sambil menarik tangan lawan ke atas bahunya. Bam! Tubuh pria itu terhempas ke tanah dengan keras. Mengerang kesakitan, dua orang lain maju membawa botol kaca yang sudah pecah, mengayunkan ke arah Rani. Kilatan tajam dari pecahan kaca membuat suasana makin mencekam. Waduh, Rani menarik napas dalam. Ia tahu sedikit saja lengah, bisa terluka parah. Salah satu botol melayang ke wajahnya, tapi Rani merunduk cepat, lalu menghantam perut lawan dengan siku. Botol pecah itu jatuh dan menggelinding di aspal. Lawan satunya mencoba menikam dari samping, tapi Rani memutar badan, meraih tangannya, lalu menghantamkan kepalanya ke tembok pinggir jalan gubrak. Preman itu langsung ambruk. Kini hanya tersisa 3 orang yang masih berdiri. Tapi berbeda dengan sebelumnya, wajah mereka kini tak lagi penuh percaya diri. Mereka mulai terlihat gemetar, menatap gadis SMA yang berdiri di hadapan mereka dengan nafas stabil, seolah belum mengeluarkan seluruh tenaganya. "Gila, ini cewek apa iblis?" bisik salah satunya. Rani merapikan seragamnya yang sedikit kusut, lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk, "Kalau kalian masih mau lanjut, ayo. Aku belum panas." Suasana hening sesaat. Hanya suara jangkrik malam menemani. Preman-preman itu saling pandang, antara mau lari atau tetap bertarung. "Apakah mau saya lanjutkan ke bagian 5? Di mana 3 preman terakhir nekat melakukan serangan habis-habisan yang membuat pertarungan semakin brutal?